Oke guys, jadi di sini aku sama Krisna akan bahas tentang time traveler. Jadi time traveler itu apa sih? Apa tuh bro? Jadi time traveler itu adalah sebuah konsep berjalan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu, mirip seperti kita bergerak dalam ruangan. Oh berarti kayak di pintu Doraemon dia? Ya, jadi kita tuh kayak bisa masuk ke dalam alat, habis itu kita tuh bisa pilih mau ke masa lalu atau masa sekarang. Oh iya. Kayak percaya nggak ada ya kayak orang time traveler dulu? Percaya nggak percaya sih ya, karena zaman sekarang ini teknologi juga udah canggih kan. Iya sih. Pasti ada ilmuwan-ilmuwan pintar tuh yang nemuin alat itu. Tapi kayaknya pernah nggak kita denger ada kejadian kayak ya lumayan viral sih waktu 2006 kalau nggak salah di Kiev. Ada dua orang polisi dia lagi patroli. Habis itu dia lihat orang kebingungan, dicari orang itu, habis itu ditanya ada yang bisa saya bantu, polisinya bilang gitu kan. Habis itu orang itu nanya saya ada di mana. Habis itu polisi bilang oh sekarang ini ada di kota Kiev di Ukraina. Habis itu lagi orang itu nanya sekarang tanggal berapa. Polisi bilang tanggal 23 April 2006. Nah orang itu nih kaget dia, kok bisa padahal 2 menit yang lalu dia ada di tahun 1958. Ya tapi polisinya juga bingung dia. Habis itu ditanya identitasnya. Habis itu orang ini nunjukin identitasnya, ternyata bener itu KTP-nya waktu zaman Uni Soviet. Loh, Uni Soviet bukan ada hancur? Ya itu dah kan dulu. Itu dah sekarang dia ada di kota Kiev. Habis itu polisinya ya dia lanjut interogasi. Habis itu ada profesor kalau nggak salah yang interogasi, ditanya-tanya. Jadi tanya apa? Ya tanya kayak dari dia dari mana. Habis itu polisinya profesornya nih juga kaget dia, kok bisa kayak gini. Habis itu orang ini nunjukin apa namanya yang film-film tuh, foto-foto kayak file foto. File foto Ya yang kayak gitu tuh dah. Habis itu ditunjukin. Nah profesor ini kan dia nggak terlalu ahli di bidang fotografer, dia nyari orang yang ahli. Habis itu disuruh nyuci filmnya itu, roll film. Oh ya itu dah. Habis itu dia nyuci roll filmnya itu, tapi waktu itu dia susah nyari alatnya itu loh, karena itu udah lama sekali kan. Habis itu akhirnya temu. Nah yang ahli fotografer nih kaget juga dia, Karena lihat ternyata bener dia tuh di fotonya itu ada foto UFO, karena waktu itu orang itu dia lagi foto sama calon pengantinnya dia di foto-foto. Habis itu orang itu lihat ada UFO. ada UFO-nya juga? Iya, itu dah kan di foto UFO-nya itu tiba-tiba dah dia hilang kayak pindah ke 2006 tuh jadinya. Jadi waktu dia foto UFO-nya itu si Steph nih langsung hilang. Ya orang ini. Si orang ini langsung hilang Ya. Terus ternyata dia pindah ke tahun 2006. Iya. Kalau nggak salah namanya Sergi Ponomarenko kalau nggak salah. Oh, Sergi. Ya. Sergio atau Sergi? Sergi aja kayaknya. Aku juga nggak terlalu tahu. Itu dah profesornya itu kaget, ternyata ditunjukin dia ada UFO. Studi interogasi. Nah itu diinterogasi kalau nggak salah cuma 2 hari. Habis itu dia hilang lagi. Baru polisi tuh ngecek CCTV, dicek semua CCTV di tempat dia interogasi itu. Dia masuk suatu ruangan, habis itu tiba-tiba hilang. Wow, keren sih. Keren ya, tapi kayak percaya nggak percaya ya. Iya. Nah, kalau masalah hilang nggak hilang tadi itu masuk ruangan tuh sama berarti kejadiannya kayak Mike Markham pada tahun 91. Jadi Mike Markham ini tuh masih seorang mahasiswa jurusan listrik di kota Bunbury
Itu di mana kota? Di Vanberg, kota Vanberg. Tumben denger. Iya, aku juga. Di negara mana gitu. Habis itu dia nih mahasiswa cerdas. Jadi karena kecerdasan dia jadi punya pikiran untuk menjinakkan waktu. Jadi dia mencoba buat alat terus hingga suatu saat dia bisa berhasil membuat alat yang dia juluki tangga Yakub. Jadi bentuknya tuh kayak besi gitu. Dua besi gitu yang berhadapan. Nanti di tengah itu akan bentuk bereaksi listrik lah. Nah, jadi dia ngecoba alatnya itu dengan cara dia ngelempar skrup ke tengah besinya tuh, ke alatnya tuh. Pas dia lempar skrupnya itu tuh skrupnya itu sempat hilang beberapa detik. Lalu baru muncul lagi. Jadi dia meyakini bahwa alatnya itu skrupnya itu pindah ke tempat lain, kayak dimensi lain ya. Ke dimensi lain. Nah, akhirnya dia karena keingintahuan dia lagi, dia mencoba terus, akhirnya dia bikin alat tangga Yakubnya itu segede ukuran manusia. Karena dia bikinnya sebesar itu, jadi dia tuh membutuhkan alat yang cukup banyak dong. Akhirnya dia mencuri 6 trafo di gardu listrik Saint Joseph. Oh, sampai mencuri dia? Ya, karena dia ingin buktiin alatnya loh. Keren. Nah, didengarlah sama Sheriff Eugenie Lefevre yang mengetahui hal itu, lalu dia langsung ke rumah Markham lalu menangkap Markham. Karena si Mike Markham ini telah mencuri 6 gardu listrik itu. Akhirnya pada tahun 1996 si Mike Markham ini udah bebas. Lalu dia diundang ke radio. Dia menceritakan ke radio bahwa 30 hari lagi ia akan menyelesaikan mesin waktunya. Dan di tahun itu dan di radio terakhir itu ya Mike Markham terakhir muncul. Lalu dia tuh katanya tuh dia mencoba masuk ke dalam alat mesin waktunya pada tahun 1997 itu. Dia mencoba masuk ke alat mesinnya itu yang dia buat tuh. Dia masuk dengan dia tuh bingung kan membawa apa. Akhirnya dia bawa HP untuk membuktikan nanti lah kalau dia pindah ke tempat lain. Waktu dia masuk sampai sekarang ini tidak ditemukan dia lagi. Nah, setelah hilangnya Markham itu, seorang pria dari Orange County menelpon Art Bell. Ia mengatakan bahwa ia ingat dengan sebuah foto dari surat kabar edisi beberapa tahun lalu yang menceritakan sebuah peristiwa misterius yang terjadi pada tahun 1920. Menurut surat kabar tersebut, pada tahun 1920-an, polisi menemukan mayat seorang pria di sebuah tabung besar yang aneh. Jadi dia tuh polisi ini nemuin mayat loh yang udah busuk di dalam tabung yang aneh dengan peralatan yang dia pegang tuh, peralatan yang pada saat yang itu dibikin tuh peralatan apinya dia tuh mungkin api yang dipegang saat itu di tahun 1920-an itu kan masih belum ada api lah, jadi kayak terkesan barang aneh. Para polisi saat itu langsung mengidentifikasi peralatan itu dan identitas mayat itu. Ternyata polisi tidak bisa mengidentifikasi. Penyebab kematian pun juga nggak ada yang tahu loh. Dari polisi juga tidak menemukan penyebab kematiannya. Nah, dari situlah dipercaya bahwa teknologi Mike Markham itu berhasil. Tapi ya kayak sekarang kayaknya percaya nggak percaya juga sih. Ya, teknologi juga udah banyak kan. Nah, jadi sekian dari kita pembahasan time traveler. Karena kalau kayaknya masih banyak tapi kelamaan nanti ya. Iya. Segini aja dulu. Oke, thank you.